Dalam mosi ini merupakan mosi value judgment, sehingga yang menjadi beban pembuktian dalam konteks perdebatan kali ini serta yang harus memenangkan debat adalah yang bisa membuktikan mengapa secara prinsip hal ini dapat dijustifikasi dan mengapa dunia tersebut lebih baik untuk dipilih. 3 karakterisasi dalam perdebatan kali ini. Pertama, sikap apatis terhadap perpolitikan adalah sebuah sikap di mana kita sebagai warga dalam sebuah negara memilih untuk tidak peduli dan cenderung enggan berpartisipasi dalam mendukung perpolitikan dalam sebuah negara ini. Bahkan dalam hal ini kita tidak merespon segala sesuatu di dalam sekitar kita. Kedua, sikap yang tidak bermoral di dalam pernyataan ini artinya keputusan yang individu lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Bahkan mereka cenderung melanggar atau mengabaikan nilai norma yang diakui. Terlebih perilaku individu ataupun aktor rapuh tersebut bertentangan dengan prinsip moral yang diterima secara luas dalam masyarakat. Ketiga karakterisasi apa yang terjadi dalam status quo yang problematika saat ini. A. Dalam status quo, saat ini banyak orang cenderung bersikap apatis terhadap perpolitikan. Hal ini jelas adalah sebuah sikap yang tidak bermoral dan irasional. Sebab perpolitikan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan individu. Hal ini akan saya analisis lebih lanjut dalam argumen saya di bawah. B. Di mana aktor rapuh dalam kasus mosi ini mereka cenderung memiliki rasa kelelahan, rasa putus asa, di mana rasa ketidakpercayaan ini terhadap sistem ataupun sebuah intuisi tersebut muncul dalam benak maupun pikiran aktor rapuh tersebut. Namun, sadarilah bahwa saat ini di dunia yang begitu problematika, kita membutuhkan orang-orang yang hendak peduli terhadap perpolitikan sebuah negeri, serta juga orang yang berpengaruh yang dapat memberikan kebijakan berguna serta bagus dan efisien bagi perubahan sebuah negara tersebut. Sebab faktor atau hal yang memunculkan untuk pertama kali di mana ketidakpedulian yang diam terhadap sebuah kepentingan umum dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan politik dalam kasus ini akan dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral. Mengapa? Misalnya, ketika aktor rapuh tersebut bersikap apatis, maka mereka akan sulit untuk berkembang karena kurangnya kesadaran ataupun kepedulian dengan diri sendiri atau kepedulian terhadap negara maupun serta-merta terhadap lingkungannya. Di mana dalam analisis ini aktor rapuh cenderung bersikap irasional. Lanjut ke dalam tujuan perdebatan yang saya lakukan dalam kasus mosi ini sederhana, yakni sebagai sebuah negara yang berdiri, kami menginginkan perubahan yang mendalam terhadap suatu bangsa itu sendiri. Catat bahwa kami tidak akan memban maupun mengkriminalisasi sikap apatis itu sendiri. Ingat yang saya sampaikan. Akan tetapi kami ingin agar sistem dalam sebuah negara itu dapat mengalami transformasi dari yang semula terus bersikap tidak acuh, apatis, kemudian tidak tahu apa yang terjadi dalam kondisi negara tersebut, menjadi orang yang mau dan tidak bersikap individualistik yang di kemudian hari akan berdampak negatif bagi lingkungan. Akar permasalahan di dalam status quo yang dinotis bahwa di dunia sekarang kurangnya kesadaran akan berpartisipasinya politik adalah masalah yang urgent. Dengan demikian, apabila kami sebagai tim pemerintah memberikan beban pembuktian bahwa pembahasannya mestinya sebagai warga negara tidak boleh bersikap apatis karena banyak sekali kerugian yang dirasakan serta sikap apatis tersebut cenderung tidak bermoral karena yang pertama lagi faktor eksternal seperti keadaan yang memaksa. Kedua, sikap sosial perpolitikan di era globalisasi yang semakin tertekan. Ketika bersikap apatis adalah sebuah keputusan yang irasional, maka hal ini membuktikan bahwasannya sangat terdesak bagi pemerintah untuk mengkriminalisasi sikap apatis ada hal yang diutamakan. Dengan demikian, kami sebagai tim pemerintah layak memenangkan perdebatan kali ini. Masuk dalam argumen kami saat ini. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga negara. Sadarilah sebagai warga negara, bukankah kita memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam proses politik? Dengan bersikap apatis terhadap politik, seseorang maupun sebuah individualistik mengabaikan tanggung jawab moralnya untuk berkontribusi dalam membentuk maupun mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan dirinya sendiri. Layar kedua, dampak pada keadilan sosial. Politik mempengaruhi terhadap kesempatan dan keadilan sosial dalam masyarakat atau saat mengambil sebuah keputusan. Sikap apatis terhadap politik dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap ketimbangan sosial atau masalah sosial yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Dengan tidak terlibat dalam politik, seseorang tidak memperjuangkan perubahan positif atau membela hak-hak dan kepentingan sebuah kelompok yang terpinggirkan maupun tertindas. Maka dari itu, sudah seharusnya bagi pemerintah untuk mengintervensi perilaku yang irasional, bukan? Layar yang ketiga, pelanggaran terhadap prinsip moral. Dengan bersikap apatis, seseorang mungkin tidak
tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dalam politik seperti korupsi, kolusi maupun nepotisme yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Dengan tidak mengambil sikap atau berupaya untuk memperbaiki masalah ini, seseorang secara tidak langsung mendukung atau membiarkan tindakan yang tidak bermoral. Layer keempat, mempengaruhi keputusan politik yang tidak adil. Ketika individu yang memiliki sikap apatis terhadap politik tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya, golput, golongan putih, ataupun sebagaimananya memberikan efek domino terhadap politik itu sendiri. Pengambilan keputusan politik biasanya didominasi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang sempit maupun tidak terbuka, yang mungkin tidak mempertimbangkan kepentingan umum atau prinsip moral lainnya. Layer kelima, contohnya ketika sebuah negara ingin memilih kepala pemimpin, namun karena warganya memilih untuk bersikap apatis dan tidak mau tahu, akhirnya terpilihlah sebuah kepala pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kemudian skenario terburuk yang bisa dirasakan hingga saat ini maupun nantinya adalah 5 tahun ataupun 1 tahun pertama kebijakan tersebut dibangun, ataupun beberapa tahun yang akan datang warga negara tersebut harus merasakan lagi dan lagi kebijakan tersebut yang tidak efektif, bahkan merugikan wilayah tempat tinggal tersebut. Seperti tidak ada lagi dana bantuan kemiskinan, tidak ada lagi perbaikan jalan dan tempat politik yang tidak terurus lagi. Tempat publik seperti halte, pelabuhan maupun yang memang dikonsumsi oleh publik kembali tidak akan terurus lagi karena kebijakan tersebut yang dirasakan. Kemudian even if skenario terbaik bahwa jika terdapat pemimpinan bertanggung jawab, namun jika individu memiliki untuk bersikap apatis dan cenderung tidak ingin melakukan segala sesuatu demi kepentingan bangsa, maka hal tersebut akan sia-sia. Ingat dan tandai apa yang saya katakan, bahwa ketika kita bersikap apatis dan cenderung tidak ingin melakukan segala sesuatu demi kepentingan bangsa, maka hal tersebut ini akan sia-sia. Walaupun dalam kondisi status quo kebijakan utilitarianisme yang akan diambil, namun pemerintah akan mengintervensi sebab adanya hasil akhir meskipun harus mengorbankan keputusan individu. Karenanya dalam hal ini hasil lebih penting daripada proses, supaya keputusan individu tersebut akan rasional sehingga bertambah positif bagi pemerintah. Maka dari itu berdirilah di sisi pemerintah. Terima kasih.